Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Teresia Oktaviani Samosir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas TK06 remedial yang berjudul remedial yang telah saya kerjakan. Di sini saya akan membacakan ritmenya terlebih dahulu. Jadi pada tugas kali ini diminta untuk mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan tugas baru. Nah, task yang pertama itu adalah remedial. Nah, tugas ini tuh disuruh untuk mengembangkan sebuah fitur baru yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Yang kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilainya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran terbaru untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Di sini diberikan base-nya, course code, student ID, year, semester, grade, dan juga previous grade. Nah, berikut adalah contoh inputannya yang nanti akan di-input untuk meran programnya, lalu berikut juga adalah outputnya. Nah, di sini juga disuruh untuk presentasikan video, lalu submissionnya adalah bagian SRC Academic Model Java dan juga bagian drivernya serta changelog. Di sini saya akan masuk ke dalam model. Yang pertama itu adalah model course.java. Nah, yang pertama kali pastinya kita buat package-nya dulu, yaitu academic model. Ya, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam kodenya, yaitu public class course. Kita buat dulu kelas si course-nya. Nah, jadi yang dimana di dalam package academic model ini, sesuai dengan penamaannya, kelas course ini bertindak sebagai model atau blueprint representasi entitas mata kuliah di dalam sistem akademiknya. Nah, lalu saya mendeklarasikan 5 buah atribut. Yang pertama itu kode, matkul. Yang pertama kode, kedua matkul, ketiga kredit, keempat passing grade, dan juga yang kelima inisial. Nah, saya menggunakan tipe data integer untuk kredit dan string untuk kode, matkul, passing grade, dan juga inisial, dan bersifat private. State atau datanya dari sebuah mata kuliah tidak dapat dimodifikasi secara langsung dari luar kelas. Karena itulah makanya menggunakan private. Ini adalah praktik untuk menjaga integritas data sehingga dapat mencegah perubahan yang tidak valid nantinya. Yang kedua itu adalah constructor. Nah, constructornya itu yaitu public course. Nah, constructornya itu adalah public course dalam kurung atribut yang sudah dideklarasikan tadi, yaitu ada kode, matkul, kredit, passing grade, dan juga inisial. Nah, jadi maksud dari sini dengan konstruktor parameter yang lengkap ini dapat memastikan bahwa setiap objek course itu dapat diinstansiasi atau dibuat atau created dengan objek yang berada dalam state yang valid dan utuh. Nah, jadi tidak akan ada objek mata kuliah yang setengah jadi atau dikatakan belum selesai secara sempurna di dalam memori saat nanti aplikasinya berjalan. Nah, yang ketiga itu adalah kita membuat getter dan setternya. Jadi untuk masuk ke dalam si atribut yang private tadi, yang ini, maka kita masuk ke dalam pembuatan getternya dan juga setter. Nah, getternya itu seperti ini: getter kode, getter matkul, kredit, passing grade, dan juga inisial. Lalu setternya yaitu setter name, setter course, setter kredit,
setter passing grade, dan juga setter inisial. Yang dimana getter itu berfungsi untuk mengambil nilai. Jadi dia itu hanya dapat membaca karena dia digunakan untuk mengambil nilai. Sedangkan kalau misalnya setter itu digunakan untuk memodifikasi nilai yang diperlukan setelah objek nantinya dibuat. Nah, jadi untuk setter kode saya menggunakan set name string kode. Nah, ini tuh yang kedua, untuk nama mata kuliah menggunakan set course string matkul. Dan untuk kedua nama ini secara konseptualnya merupakan kedua metode yang menerima tipe data string untuk mengupdate nilai atribut secara masing-masing. Lalu yang ketiga, kita masuk di mana execution flow di dalam model course tersebut. Nah, jadi alur eksekusinya untuk si course ini nantinya, yang pertama kali dimulai saat kelas utamanya itu memanggil si new course. Lalu setelah itu dia memberikan 5 argumen, yaitu atribut yang udah dideklarasikan tadi: kode, matkul, kredit, passing grade, dan juga inisial. Lalu data tersebut akan masuk ke dalam konstruktor yang dialokasikan ke masing-masing atribut, yang dimana kode yang dimaksud adalah berikut: dis.kode, matkul, kredit, passing grade, dan juga inisial. Nah, jadi setelah objeknya berhasil dibuat di memori, jadi kapanpun nanti programnya itu butuh untuk data mata kuliah, maka akan dicetak ke terminalnya, sehingga program akan memanggil si getternya seperti menggunakan public string getter kode. Terus jika dia ingin memanggil matkul, maka dia akan menggunakan yang public string get matkul. Begitu juga untuk kredit, passing grade, dan juga inisial. Nah, yang dimana nanti dia akan mereturn nilainya dari state object tersebut secara aman. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam model enrollment. Nah, untuk model enrollment ini juga package-nya ada di dalam academic model. Lalu untuk kelasnya kita buat yaitu public class enrollment. Lalu atributnya itu ada course ID, student name, academic year, semester, inisial, dan juga remedial grade. Ada 6 atributnya, di mana semua tipe datanya itu adalah string dan menggunakan sifatnya itu private, yang dimana tidak bisa diakses dari luar. Lalu konstruktornya adalah public enrollment, lalu memasukkan atribut yang ada di private tadi supaya nantinya bisa diakses. Nah, lalu kita masuk ke dalam CDIS ini sebagai nantinya jembatan akses untuk menerima nilai, yang dimana ini nanti akan menerima data dari si kelas utama setelah sudah dipanggil fungsi course ID, student name, academic year, semester, initial grade, dan juga remedial grade. Nah, jadi konstruktornya ini kan menerima 6 parameter. Ada course ID, student name, academic, semester, initial grade, dan juga remedial grade. Nah, jadi di sini secara eksplisit saya membuat saya membuat remedial grade sama dengan non, yang dimana artinya saat mahasiswa pertama kali atau saat kita nanti pertama kali mengusahakan sebuah nilai, pasti nanti nilai awalnya itu adalah initial grade, yang dimana status nilai remedialnya itu pasti belum ada atau non, sehingga dia itu masih memastikan state awal objek selalu apakah nanti selalu akan berjalan dengan logis dan juga valid. Lalu kita masuk ke getter dan setternya juga. Nah, di sini ya seperti tadi kita buat getternya untuk si ID, untuk name, lalu untuk academic year, lalu untuk semester, dan juga initial grade serta remedial grade. Begitu juga untuk setternya kita buat untuk initial grade,
Terus untuk effective grade, ini getter. Setternya untuk remedial grade, initial grade, dan di dalamnya ini sudah ada untuk course ID, student name, academic year, semester, dan juga initial grade-nya. Nah, jadi untuk si getternya ini sama seperti kelas yang sebelumnya, yang dimana terdapat metode yang baru, yaitu get effective grade dan juga toString. Ini. Nah, jadi get effective grade ini adalah ternary operator. Nah, jadi jika nilai remedialnya itu non, maka akan dikembalikan ke initial grade. Namun, jika tidak, maka dikembalikan ke remedial grade. Jadi, rasionalnya adalah ini untuk membuat kode yang jauh lebih bersih, atau bisa kita bilang clean kode dengan ringkas. Nah, lalu saya melakukan override pada metode toString, yang dimana rasionalnya adalah untuk menyesuaikan output string objek dengan format yang diminta dari soalnya. Nah, jadi jika logiknya itu seperti jika ada nilai remedial, maka format outputnya akan menampilkan nilai remedial dengan nilai awal dengan menggunakan dalam kurung. Misalnya itu A dalam kurung B. Nah, jika tidak, maka dia akan cukup untuk mencetak nilai awalnya. Nah, lalu untuk setter pada metode pada model enrollment ini, jadi saya menambahkan kondisi if this initial grade equals an object known and this remedial grade equals an object known. Ini tuh maksudnya adalah word clause. Nah, yang dimana artinya nilai remedial itu hanya bisa dimasukkan jika nilai awalnya sudah bukan 0 dan mahasiswa tersebut belum pernah melakukan remedial sebelumnya. Jadi ini merupakan bentuk yang dapat mencegah penimpaan atau disebut override, yaitu nilai remedial yang berkali-kali. Nah, jadi untuk alur pengeksekusian solusi di bagian enrollment ini, yaitu yang pertama, objek enrollment itu diinstansiasi pada saat nanti kita mendaftarkan mahasiswa ke suatu mata kuliah beserta nilai awalnya. Nah, jadi jika di tengah berjalannya program terdapat input yang mengurus nilai remedial, maka sistemnya nantinya akan memanggil set remedial grade. Nah, metode ini akan mengecek apakah syarat remedial terpenuhi. Jika iya, maka remedial grade-nya akan di-update. Nah, lalu yang terakhir, ketika sistem perlu mencetak riwayat studi, misalnya untuk perintah print di kelas main, maka Java akan otomatis memanggil si toString-nya. Jadi nanti dia akan memanggil toString. Yang dimana metode ini tuh mengevaluasi apakah ada perubahan grade, lalu memformat teksnya sebelum nantinya dikirim ke remedial untuk memastikan apakah itu sudah sesuai dan juga valid. Lalu kita masuk ke dalam model lecture. Nah, jadi solusi utama pada model lecture ini yaitu kita menggunakan public class lecture extend person, yang artinya kita menggunakan keyword extend person ini untuk kelas lecture adalah sebagai subclass dari si lecture yang akan mewarisi sifat dari superclass atau kelas induknya, yaitu si model person ini yang nantinya akan dibahas setelah ini. Nah, jadi secara rasionalnya mengapa ini merupakan pilihan yang terbaik? Nah, jadi karena jika di bagian
lecture ini itu tuh konsepnya seperti jadi is a relationship. Nah, maka dosen itu memiliki atribut umum seperti nama dan juga program studi yang pastinya dimiliki oleh entitas lain, misalnya mahasiswa. Nah, jadi dengan melakukan extend ke kelas person, saya menerapkan prinsip don't repeat yourself, sehingga dia tidak akan mengulangi atau mendeklarasikan atribut nama dan prodi dari awal kelas ini, sehingga nantinya kodenya menjadi lebih efisien dan juga terstruktur. Nah, yang kedua itu adalah atribut. Atributnya itu di sini adalah NIDN, inisial, dan juga email. Nah, secara rasional sama seperti prinsip sebelumnya, encapsulation ini dijaga ketat dengan akses modifier private agar dia tidak bisa diakses dari luar. Lalu masuk ke dalam konstruktor. Konstruktor ini dan juga dalam ini ada keyword super. Ini super name, prodi. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi secara rasional pemanggilan super ini itu berfungsi untuk mendeklarasikan inisialisasi atribut name dan juga prodi kepada konstruktor milik kelas si induk person. Nah, jadi setelah urusan kelasnya itu selesai, maka sisa atribut spesifik kelas untuk si lecture dan IDN initial email itu diinisialisasi. Nah, ini tuh merupakan cara yang paling aman untuk memastikan hierarki sebuah objek terbangun dengan benar. Lalu masuk ke dalam getter dan setter. Kurang lebih hampir sama seperti yang ada di bagian course dan juga enrollment, yang dimana untuk metode getter dan setter itu saya mendefinisikan atribut dari si kelas, namun tetap kita perhatikan. Jadi kita memanggil super get name dan juga super set name. Nah, ini si public string get name dan juga ini set name. Ini kan ada, kita memanggil si super set name dan juga return ke si super get name-nya, yang dimana meskipun sebenarnya tanpa si super, metode ini bisa berjalan karena dia kan sifatnya itu diwariskan. Nah, jadi penambahan kata kunci super ini sebenarnya memberikan kejelasan atau readability untuk si programmer yang lain agar operasi ini dapat dimodifikasi atau dapat mengambil state dari kelas induknya. Nah, jadi alur untuk mengeksekusinya yang pertama, kelas main itu akan memanggil new lecture seperti yang ada di course tadi. Lalu Java itu akan masuk ke dalam konstruktor. Setelah masuk ke dalam konstruktor, maka ada perintah super name prodi itu akan mengeksekusi, yang dimana ini tuh eksekusinya akan dilompat terlebih dahulu ke konstruktor kelas person untuk mengalokasikan memori bagi nama dan prodi. Nah, jadi setelah konstruktor personnya itu selesai, maka ada eksekusi kembali ke konstruktor lecture untuk mengisi nilai NIDN, initial, dan juga email. Nah, jadi ketika kita memanggil lecture get name ini, nah, alir program itu akan mencari metode tersebut di kelas induk dan mengembalikan nilainya. Lalu kita masuk ke dalam method person. Nah, yang dimana ini bisa kita lihat juga pastinya kelasnya itu public dengan public class person. Lalu atributnya ada dua, yaitu name dan juga prodi, dengan pastinya bersifatnya itu private. Lalu kita masuk ke dalam konstruktornya. Setelah konstruktor kita masuk ke dalam get dan juga getter dan juga setternya. Kurang lebih sama seperti metode-metode yang lainnya. Lalu kita masuk ke dalam student. Nah, yang dimana student ini juga hampir sama, mirip-mirip seperti yang ada pada di lecture. Ini dia. Nah, yang pertama itu public class student extend person. Ini tuh kelas turunan dari si studennya, yaitu yang dimana ini berhubungan dengan metode si person. Lalu atributnya ada name dan juga tahun. Lalu setelah itu
kita masuk ke dalam konstruktornya. Nah, di sini juga dia menggunakan super. Dia menggunakan super, name dan juga prodi. Nah, di sini ada highlight di mana email not used for student. Jadi email di student ini yang super name prodi ini kan dia merujuk ke si lecture. Jadi ini tuh emailnya bukan digunakan untuk mahasiswa, makanya dia ada di sini note-nya. Terus kita masuk juga ke dalam getter dan juga setter, yang dimana getternya itu pastinya untuk mendeklarasikan apa yang udah memasukkan atribut yang sudah dideklarasikan tadi, yaitu name dan juga year. Lalu kita masuk ke dalam pengerjaan di driver pertamanya. Nah, jadi di dalam driver pertama ini saya sudah membuat blueprint melalui kelas-kelas model, yaitu ini academic model course, academic model enrollment, lecture, student. Lalu keempat model ini merupakan sistem yang pastinya akan membantu untuk pengerjaan di dalam driver pertama ini, sehingga dia dideklarasikan ke dalam driver pertama. Nah, jadi dengan array list saya mendeklarasikan 4 buah array list untuk menampung objek lecture, course, student, dan juga enrollment. Nah, rasionalnya saya memilih array list karena ukuran datanya dinamis. Jadi array list itu digunakan agar dapat menampung si objek dari lecture, course, student, dan enrollment, dan digunakan karena ukuran datanya lebih dinamis. Nah, jadi alasannya kenapa? Karena kita tidak tahu berapa banyak input yang akan dimasukkan oleh kita nantinya. Nah, berbeda dengan array statis. Nah, jadi array list ini lebih memungkinkan kita untuk melakukan operasi add secara fleksibel selama programnya berjalan. Nah, lalu kita masuk ke dalam mekanisme untuk inputnya. Nah, saya menggunakan scanner. Nah, jadi scanner dan juga looping while. Ini. Yang dimana scanner ini untuk membaca input dari usernya, dan juga loopingan while ini di dalamnya ada memecah input menggunakan input split dengan hashtag. Nah, jadi nanti hasil dari outputnya itu akan dipisahkan dengan hashtag. Jadi karakter hashtag itu merupakan yang bisa disebut dengan delimiter, atau pemisah antar atribut sesuai spesifikasi dari soalnya. Nah, jadi itu akan dipecah ke dalam array of string atau input segment sehingga memudahkan kita mengambil setiap elemen. Nah, jadi perintah pertama itu adalah input segment 0 dengan array 0. Lalu ini selalu dijadikan sebagai comment yang kemudian diproses menggunakan block switch case. Ini dia. Nah, jadi pemilihan switch case ini dibanding if else, mengapa? Karena ini tuh membuat kodenya lebih clean, terstruktur, dan juga memiliki performa eksekusi yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu untuk validasinya, yang dimana pada setiap perintah itu ada penambahan add. Boolean ini case student add, case enrollment add. Nah, jadi saya melakukan iterasi atau perulangan ini gunanya untuk mengecek duplikasi. Nah, jadi rasionalnya integritas itu harus dijaga. Nah, jadi dosen dengan email yang sama atau mata kuliah dengan kode yang sama tidak bisa dimasukkan 2 kali. Nah, ini. Lalu kita dapat melihat ini student details.
Nah, jadi ini adalah bagian yang kompleksnya, di mana saat menghitung IPK atau GPA seorang mahasiswa mungkin dapat mengulang mata kuliah yang sama. Jadi secara rasional ini saya implementasikan menggunakan HAZMAP, yaitu Effective Enrollment Map. Di mana saya masukkan riwayat enrollment dengan kunci ID matkul. Jadi sifat map itu yang mereplace nilai ketika key-nya sama, sehingga sangat menguntungkan. Jadi secara otomatis kita nantinya hanya dapat menyimpan dan juga mengambil course yang paling valid atau terakhir kali dievaluasi dengan nilai efektifnya. Nah, setelah itu saya menggunakan sintaks enhanced switch expression. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mengkonversi nilai huruf ABC menjadi bobot angka seperti 4,0, 3,0 dengan secara ringkas. Baru selanjutnya untuk alir eksekusi program ini tuh ada dalam 2 fase utama. Nah, yang pertama itu fase interaktif atau prosesinya. Nah, jadi dapat kita lihat. Nah, ini dapat kita lihat bahwa selama inputnya nantinya bukan string, maka program itu akan terus membaca barisnya. Nah, jadi program akan memotong string input, menentukan komen, memvalidasi data, membuat objek seperti new student atau new course. Ini komen. Lalu ada untuk student add, menambahkan enrollment. Lalu ini ada case untuk enrollment rate, remedial, dan juga ada untuk student details. Nah, jadi nanti setelah dibuat objek seperti new student atau new course, maka akan disimpan datanya ke dalam array list. Nah, jadi ada perintah update seperti enrollment remedial yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, jadi program itu akan mencari objek yang bersesuaian di memori, lalu akan mengubah state-nya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah untuk outputnya. Nah, jadi begitu kita menggunakan nanti triple dash, loopingan utama while-nya tadi itu akan break. Nah, jadi program akan masuk ke dalam fase akhir, yaitu mencetak seluruh array list-nya secara berurutan, mulai dari dosen, mata kuliah, lalu mahasiswa, hingga nanti riwayat enrollment secara menyeluruh dan sesuai dengan inputan yang dimasukkan ke terminal. Lalu akan ditutup dengan scanner close ini. Nah, sekarang saya akan melakukan eksekusinya. Nah, jadi di sini bisa dilihat saya memasukkan puluhan barisan input secara bersamaan, mulai dari menambahkan entitas, mendaftarkan enrollment, menginput nilai, melakukan remedial, hingga akan memanggil student details-nya. Kalau kita masukkan triple dash. Nah, jadi setelah memasukkan triple dash, maka program langsung menuntaskan outputnya yang terformat dengan rapi. Nah, perhitungan GPA-nya pada fitur student details tercetak akurat. Ini contohnya, yaitu ini adalah NIM-nya, nama, tahun, prodi, dan juga GPA-nya atau IPK-nya dengan rapi, yaitu contohnya 3,00. Lalu 3 ini adalah total SKS-nya, ini juga 4,00. Nah,
Jadi output yang keluar itu terformat dengan rapi dan juga sesuai dengan yang ada pada contoh output di readme-nya. Berikut saya akan tunjukkan hasil dari GitHub yang sudah saya submit mengenai T06 tersebut. Nah, jadi ini adalah hasil dari GitHub-nya yang dimana submitan terakhir yaitu sudah selesai dan sudah centang. Sebelumnya saya melakukan 2 kali percobaan, yang mana percobaan pertama itu saya masih mendapatkan 0/4, begitu juga untuk yang kedua, karena yang di awal itu salah pada bagian driver satunya, dan untuk bagian modelnya juga masih kurang lengkap. Di situ saya belum menggunakan setter, saya hanya masih menggunakan getter, makanya kodenya belum sesuai meskipun dia bisa di run. Lalu untuk di percobaan yang kedua itu saya sudah memperbaiki drivernya, namun saya belum memperbaiki di bagian modelnya secara keseluruhan, maka dia juga masih salah. Lalu percobaan ketiga saya sudah memperbaiki keseluruhannya, yaitu saya sudah mengerjakan di bagian modelnya dan juga saya sudah memperbarui driver satunya, sehingga hasilnya sudah komplit dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga total dari skornya yaitu 104/4. Lalu di sini kendala saya saat dalam mengerjakan T06 ini yaitu dalam menyusun driver pertamanya, karena driver pertama itu sinkronisasi antara objeknya, khususnya pada model-modelnya itu saya masih kurang mengerti. Nah, terus di mana dalam kasus course add itu ada sistem yang meminta output inisial dosen. Jadi formatnya itu diubah dengan emailnya. Jadi contohnya itu seperti singkatan inisial TOS. Nama saya Teresia Samosir, inisialnya TOS, lalu emailnya teresia@gmail.com. Nah, jadi ini tuh memaksa untuk melakukan nested looping atau perulangan untuk mencocokkan inisial yang diinput dengan data objek lecture yang sudah ada, lalu merangkainya menggunakan string builder. Lalu kendala lainnya itu ada pada student details, yang dimana untuk konversi pembulatan IPK itu kan harus bisa kita sesuaikan, yang dimana agar selalu ada 2 angka di belakang koma, sehingga awalnya itu sempat tidak sesuai. Awalnya saya tidak menggunakan saya lupa untuk menggunakan format string format %2f untuk GPA-nya, sehingga pembulatan desimal IPK-nya itu belum sesuai. Nah, lalu untuk yang lainnya itu dalam modelnya. Nah, jadi saya tadi mencoba untuk mengerjakan modelnya secara sendiri melalui referensi dari T02, yaitu tugas akademik yang kemarin. Namun saya lupa untuk memasukkan setternya. Demikian sekian dari presentasi saya, Pak, mengenai tugas T06 tersebut. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.